Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Ibu Nursita Husaini MPD, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pokok pembelajaran hari ini. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang, izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan anggota kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Anjeli Agustina sebagai moderator, Putri Apriliani sebagai pemateri 1, Suci Andriani sebagai pemateri 2, dan Fitri Andriani sebagai pemateri 3. Baiklah, topik pembelajaran kita pada kali ini adalah tentang muhkam dan mutasyabbih. Di sini kami akan membahas yang pertama, apa itu pengertian dari muhkam dan mutasyabbih. Yang kedua, apa karakteristik al-muhkam dan al-mutasyabbih. Yang ketiga, perbedaan pendapat para ulama terhadap muhkam dan mutasyabbih. Yang keempat, sebab-sebab adanya ayat mutasyabbih. Yang kelima, macam-macam ayat muhkam dan mutasyabbih. Dan yang keenam, hikmah adanya ayat-ayat muhkam dan mutasyabbih. Baiklah, kita langsung saja ke penjelasan yang pertama dan yang kedua, yang akan dijelaskan oleh Putri Apriliani Khofifah. Kepada Putri. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan materi. Materi yang akan saya sampaikan yang pertama mengenai pengertian muhkam dan mutasyabbih. Yang kedua mengenai karakteristik muhkam dan mutasyabbih. A. Pengertian muhkam dan mutasyabbih. Muhkam berasal dari kata ikham yang berarti kekukuhan, kesaksamaan, kesempurnaan, dan pencegahan. Sedangkan secara terminologi, muhkam berarti ayat-ayat yang jelas maknanya dan tidak memerlukan keterangan dari ayat-ayat yang lain. Mutasyabbih berasal dari kata tasyabbuh, yang secara bahasa berarti keserupaan dan kesamaan yang biasanya membawa kepada kesamaran antara dua hal. Sedangkan secara terminologi, mutasyabbih berarti ayat-ayat yang belum jelas maksudnya dan mempunyai banyak kemungkinan takwilnya. Maknanya yang tersembunyi dan memerlukan keterangan tertentu, atau hanya Allah yang mengetahuinya. Ayat-ayat muhkam adalah ayat-ayat yang maksudnya dapat diketahui dengan gemblang, baik melalui takwil ataupun tidak. Sedangkan ayat-ayat mutasyabbih adalah ayat-ayat yang maksudnya hanya dapat diketahui Allah, seperti saat kedatangan hari kiamat, keluarnya Dajjal, dan huruf-huruf muqata'ah atau kelompok ahlu sunnah. Ibnu Abi Hatim mengatakan bahwa ayat-ayat muhkam adalah ayat yang harus diimani dan diamalkan. Sedangkan ayat-ayat mutasyabbih adalah ayat yang harus diimani tetapi tidak harus diamalkan. Mayoritas ulama ahlul fikih yang berasal dari pendapat Ibnu Abbas mengatakan lafaz muhkam adalah lafaz yang tidak bisa ditakwilkan, melainkan hanya satu arah atau segi saja. Sedangkan lafaz yang mutasyabbih adalah lafaz yang bisa ditakwilkan dalam beberapa arah atau segi karena masih samar. Menurut Ibnu Abbas, muhkam adalah ayat yang penakwilannya hanya mengandung satu makna, sedangkan mutasyabbih adalah ayat yang mengandung pengertian bermacam-macam. Menurut Imam Asyuyuti, muhkam adalah suatu yang jelas artinya, sedangkan mutasyabbih adalah sebaliknya. Sedangkan menurut Manna Al-Qatan, muhkam adalah ayat yang maksudnya dapat diketahui secara langsung tanpa memerlukan keterangan lain. Sedangkan mutasyabbih tidak seperti itu. Ia memerlukan penjelasan dengan menunjuk kepada ayat yang lain. Dengan demikian, muhkam adalah ayat yang terang makna serta lafaznya dan cepat dipahami.
Sedangkan mutasyabih ialah ayat-ayat yang bersifat global, yang memerlukan takwil dan yang sukar dipahami. B. Karakteristik mukham dan mutasyabih. Kriteria ayat-ayat mukham dan mutasyabih sebagai berikut. 1. Mukham. A. Yakni ayat-ayat yang membatalkan ayat-ayat lain. B. Ayat-ayat yang membatalkan atau menghalalkan ayat-ayat lain. C. Ayat-ayat yang mengandung kewajiban yang harus diimani dan diamalkan. 2. Mutasyabih. A. Yakni ayat-ayat yang tidak diketahui hakikat maknanya, seperti tibanya hari kiamat. B. Ayat-ayat yang dapat diketahui maknanya dengan sarana bantu baik dengan hadis atau ayat mukham. C. Ayat yang hanya dapat diketahui oleh orang-orang yang dalam ilmunya. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih terkurang mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke moderator. Sekian dan terima kasih kepada Putri Apriliani Khofifah yang telah menjelaskan apa itu pengertian dari mukham dan mutasyabih dan karakteristik al-mukham dan mutasyabih. Baiklah, langsung saja kita ke materi selanjutnya, yaitu yang ketiga dan yang keempat tentang perbedaan pendapat para ulama terhadap mukham dan mutasyabih dan sebab-sebab adanya ayat mukham dan mutasyabih yang akan dijelaskan oleh Suci Andriani. Kepada Suci, dipersilahkan. Perbedaan pendapat para ulama terhadap muhkam dan mutasyabih dalam Al-Quran. Sering kita temui ayat-ayat mutasyabih yang penjelasannya memerlukan penjelasan dari ayat-ayat lain. Mengenai hal tersebut, para ulama memiliki pendapat yang berbeda antara lain. 1. Ulama golongan Hanafiyah mengatakan lafaz muhkam ialah lafaz-lafaz yang jelas petunjuknya dan tidak mungkin telah dinasibkan. 2. Mayoritas ulama golongan Al-Fiqih yang berasal dari pendapat sahabat Ibnu Abbas mengatakan lafaz-lafaz muhkam ialah lafaz-lafaz yang tidak bisa ditakwil kecuali satu arah. 3. Mazhab Syawur, yaitu para ulama dari generasi sahabat. 4. Mazhab Khalaf, seperti Imam Huraimin, mereka berpendapat bahwa ayat-ayat mutasyabihat harus ditetapkan maknanya dengan pengertian yang sesuai dan sedekat mungkin dengan zatnya. Sebab-sebab adanya ayat mutasyabih. 1. Kesamaran aspek lafal saja. Kesamaran ini ada dua macam, yaitu sebagai berikut. A. Kesamaran aspek lafal mufradnya, karena terdiri dari lafal yang gharib atau asing, atau musyatarak atau bermakna ganda, dan sebagainya. B. Kesamaan lafal murakkab disebabkan terlalu ringkas atau terlalu luas. Contoh, tasyabuh atau kesamaran dalam lafal murakkab terlalu ringkas terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 3 yang artinya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yang yatim, maka kawinlah wanita-wanita lain yang kamu senangi 2, 3, atau 4. 2. Kesamaran dari aspek maknanya, seperti mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat-sifat hari kiamat, surga, neraka, dan sebagainya. Semua sifat-sifat itu tidak terjangkau oleh pikiran manusia. 3. Kesamaran dari aspek lafal dan maknanya. Kesamaan ini ada 4 aspek, yaitu 1. Aspek kuantitas al-kamiyah, seperti masalah umum atau khusus. Contohnya, ayat 5 surat At-Taubah yang artinya, maka bunuhlah kaum musyrikin itu dimanapun kalian temukan mereka itu. Di sini batas kuantitasnya harus dibunuh masih samar. 2. Aspek cara atau al-kafiyah, seperti bagaimana cara melaksanakan kewajiban agama dan kesunahannya. Contoh, surah ayat
Contoh ayat 14 surah At-Taubah yang artinya, dan dirikanlah sholat untuk mengingat Allah. Dalam ayat ini, terjadi kesamaran dalam hal bagaimana cara sholat agar dapat mengingat Allah. 3. Aspek waktu, seperti batas sampai kapan melaksanakan sesuatu perbuatan. Contohnya, dalam ayat 102 surat Al-Imran yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar bertakwa kepadanya. Dan jangan sekali-sekali kamu mati melainkan dalam beragama Islam. Dalam ayat ini terjadi kesamaran aspek sampai kapan batas takwa yang benar-benar itu. 4. Aspek tempat, seperti tempat mana yang dimaksud dengan balik rumah dalam ayat 189 surah Al-Baqarah yang artinya, dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah juga samar. Baiklah, terima kasih kepada Suci Andriani yang telah menjelaskan materi tentang apa perbedaan pendapat tentang para ulama terhadap muhkam dan al-mutasyabbih, dan apa sebab-sebab adanya ayat muhkam dan mutasyabbih. Baiklah, langsung saja kita ke materi selanjutnya, yaitu tentang macam-macam ayat muhkam dan al-mutasyabbih dan hikmah adanya ayat-ayat muhkam dan mutasyabbih. Materi tersebut akan dijelaskan oleh Fitri Andriani. Kepada Fitri, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Andriani. Saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul macam-macam ayat muhkam dan ayat mutasyabbih serta hikmah adanya ayat-ayat muhkam dan mutasyabbih. Macam-macam ayat muhkam dan mutasyabbih. Menurut Abdul Jalal, ayat mutasyabihat ada 3 macam, yaitu ayat-ayat mutasyabihat yang tidak dapat diketahui oleh seluruh umat manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahui kecuali Dia sendiri, dan tidak mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tidak sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau kering pun melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Yang kedua, ayat-ayat yang mutasyabihat yang dapat diketahui oleh semua orang dengan jalan pembahasan dan pengkajian yang mendalam, seperti pencirian mujmal, menentukan mutasyroh, mengkaitkan yang mutlak, menertibkan yang kurang tertib. Yang ketiga, ayat-ayat mutasyabihat yang hanya dapat diketahui oleh para pakar ilmu dan sains, bukan oleh semua orang, apalagi orang awam. Hal ini termasuk urusan-urusan yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang rasyik atau orang-orang yang mendalamkan ilmu agama. Hikmah adanya ayat-ayat muhkam dan mutasyabbih. Ada beberapa hikmah tentang adanya ayat-ayat muhkam dan mutasyabbih, yang diantaranya adalah yang pertama, muhkam. Jika seluruh ayat Al-Quran terdiri dari ayat-ayat muhkamat, maka akan sirnalah ujian keimanan dan amal karena pengertian ayat yang jelas. Kedua, menjadi rahmat bagi manusia, khususnya yang kemampuan bahasa Arabnya yang lemah, sebab arti dan maknanya sudah cukup jelas dan terang. Tiga, memudahkan manusia mengetahui arti, maksud, dan menghayatinya. Mendorong umat untuk giat memahami, menghayati, dan mengamalkan isi kandung Al-Quran, sebab ayat-ayat mudah dimengerti dan dipahami. Mutasyabbih. Apabila seluruh ayat Al-Quran mutasyabihat, niscaya akan padamlah kedudukannya sebagai penjelas dan petunjuk bagi manusia. Orang yang benar-benar keimanannya yakin bahwa Al-Quran seluruhnya dari sisi Allah, segala yang datang dari sisi Allah pasti hak dan tidak mungkin bercampur dengan kebatilan. Kedua, menjadi motivasi untuk terus-menerus menggali berbagai kandungan Al-Quran sehingga kita dapat kita akan terhindar dari taklid membaca Al-Quran dengan khusyuk sambil merenungkan dan berpikir. Tiga, mendorong kegiatan mempelajari disiplin ilmu pengetahuan yang bermacam-macam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, terlebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Fitri Andriani
yang telah menjelaskan materi tentang macam-macam ayat muhkam dan mutasyabih dan hikmah adanya ayat muhkam dan mutasyabih. Baiklah, kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini ialah muhkam merupakan ayat yang jelas maknanya dan tidak memerlukan keterangan dari ayat-ayat lain. Sedangkan mutasyabih berarti ayat-ayat yang belum jelas maksudnya dan mempunyai banyak keyakinan takwilnya atau maknanya yang tersembunyi dan memerlukan keterangan tertentu atau hanya Allah yang mengetahuinya. Sebab adanya ayat muhkam dan mutasyabih ialah karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan demikian Imam Ar-Raqib Al-Ashfin'ani dalam kitabnya Rodatil Quran menyatakan bahwa sebab adanya kesamaran dalam Al-Quran terdapat 3 hal, yaitu baiklah yang pertama aspek lafalnya saja, yang kedua kesamaran dari aspek maknanya, dan yang ketiga kesamaran dari aspek lafal dan maknanya. Manfaat adanya ayat muhkam dan mutasyabih diantaranya jika seluruh ayat Al-Quran terdiri dari ayat-ayat muhkamat, maka sirnalah ujian keimanan dan amal karena pengertian ayat yang jelas. Apabila seluruh ayat Al-Quran mutasyabih, niscaya akan padamlah kedudukannya sebagai penjelas dan petunjuk bagi manusia. Baiklah, itu materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Kami tutup dengan sebuah pantun. Pancing ikan bersama ayah, tangan licin pancing terjatuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.